Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan yang tidak terima ketika saya mengatakan tesis Kiai Imad itu bukan ideologi, tapi itu karya keilmuan, karya yang bisa dikritisi, yang bisa digugat, dan juga bisa dikuatkan. Tergantung mau milih yang mana pembaca itu. Pembaca mau mengkritisi, monggo. Pembaca mau menggugat, monggo. Pembaca mau menolak, monggo. Atau mau menguatkan, monggo. Karenanya dari simpulan tesis Kiai Imad itu bukan simpulan yang bersifat ideologis, penekanan yang mempresur atau menekan, bukan. Simpulan tesis beliau terkonfirmasi, tidak terkonfirmasi. Di antara dua ini yang beliau nyatakan adalah tidak terkonfirmasi. Nasab habaib tidak terkonfirmasi hingga Nabi Mustafa Muhammad SAW. Jadi penggunaan istilahnya adalah penggunaan terkonfirmasi. Sekarang pertanyaannya, kalau memang itu tesis itu adalah tesis ilmiah dan simpulannya pun simpulannya yang bersifat simpulan riset, terkonfirmasi atau tidak terkonfirmasi, mengapa? Pertanyaannya, di beberapa kesempatan ketika Kiai Haji Imaduddin Utsman itu ketika berceramah sangat persuasif, komunikatif, saya seolah-olah memberikan penekanan yang luar biasa, bahkan sudah mengungkapkan hukum nasab Habib ke Nabi itu batil, mungkotek, dan bahkan beliau mengharamkan bagi yang mempercayai nasab itu, kalau memang itu betul-betul pernah muncul dari Kiai Imad, itu harus dibedakan dengan simpulan riset. Harus dipahami juga dampak riset Kiai Imad yang disimpulkan dengan tidak terkonfirmasi, artinya Habib tidak terkonfirmasi nasabnya ke Nabi, itu bukan simpulan yang kemudian tanpa respon. Responnya luar biasa. Berbagai pihak merespon, seolah-olah nampak di sana, bukan seolah-olah lagi, nampak di sana respon-respon dari kalangan habaib yang tidak rela. Tidak hanya dari habaib, dari para muhibbin juga tidak rela. Jadi para muhibbin ini karena terpengaruh oleh ketidakrelaan habaib, beberapa habib dari kalangan habaib, atau ketidakrelaan muhibbin ini spontan sebagai sebuah ketidakrelaan yang didasarkan pada pengetahuan dan keilmuan, atau ketidakrelaan yang karena sudah terdoktrin sangat kuat tentang ajaran-ajaran beberapa oknum habaib yang kebetulan menjadi tokoh sentral habaib, yang seolah-olah dalam ajaran-ajaran mereka itu nasab sebagai sebuah prinsip ideologis, terus kemudian mempengaruhi mindset muhibbin. Dan begitu ada tesis Kiai Imad, mereka merespon semua. Apa responnya? Baik dari Habib maupun muhibbin. Habib di antara habaib yang menjadi tokoh sentral dan para muhibbin ini, ucapan-ucapannya tidak sehat. Seolah-olah Kiai Imad itu siapa? Itu seorang ulama, seorang alim,
Kalau mereka percaya siapa yang membenci orang alim itu akan kualat, mereka masa nggak takut dengan cacian kepada Kiai Imad. Kiai Imad berbicara berdasarkan ilmu, sementara Habib yang tidak rela berbicara atas dasar emosi. Muhyiddin responnya juga berdasarkan emosi. Dan ilmu yang direfleksikan oleh Kiai Imad itu memiliki dasar, baik perspektif Qur'annya, hadisnya, maupun arah dari riset itu yang tujuannya untuk menyelamatkan umat dari kedustaan dan kebohongan yang selama ini berlangsung, dari arogansi yang selama ini berlangsung, hegemoni yang selama ini berlangsung. Kan semua sudah menyaksikan siapa Habib Rizik, siapa Habib Bahar. Mereka itu kan kriminal, nyata kriminal. Kalau nggak kriminal nggak mungkin keluar masuk penjara. Organisasinya juga kriminal. Kalau nggak kriminal nggak mungkin dibubarkan oleh negara. Tentu kriminal di sini dari perspektif kenegaraan dan kebangsaan yang tidak sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku di negara kita. Sehingga terbukti dengan dihentikannya FPI, kan artinya terbukti FPI sebagai sebuah organisasi terlarang. Kalau punya data bukan sebagai organisasi terlarang, kan tentu bisa membela sehingga tidak dibubarkan. Sama perilaku Habib Rizik, kalau dia benar kan nggak mungkin nggak dipenjara. Begitu masuk penjara, oh berarti ada bukti-bukti yang menunjukkan ketidakbenaran perilaku dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara yang didasarkan pada undang-undang yang berlaku di negara kita. Dalam konteks arogansi, luar biasa. Masa Muhyiddin atau Habaib tidak ingat bagaimana Habib Rizik itu mencaci-caci Gus Dur, bagaimana tokoh-tokoh sentral Habaib itu menyebutkan nama nahiwan untuk para kiai dan lain sebagainya. Itu tidak bermoral. Itu tidak bermoral. Oh, ini kan fenomena yang membuat gelisah umat. Berbagai teori dan pendekatan dilakukan untuk meredam kegarangan para habaib yang tidak terkendali ini dengan pendekatan dialog moderasi beragama, tidak tembus berbagai pendekatan keilmuan, tidak tembus. Akhirnya muncul tesis Kiai Imad yang dilatar belakangi itu semuanya dari persoalan yang justru sepele tentang nasab. Nasab itu sepele sekali. Saya sendiri nggak memperkirakan ternyata bisanya Habib itu di nasab. Ternyata yang bisa membaca gejala kelemahan Habaib itu adalah ketika diteliti nasabnya. Sekarang sudah lemah semua, sekarang sudah baik semua dengan PBNU, baik semua dengan para kiai. Di desa-desa ini Habib-Habib sudah semakin baik semua sekarang ini. Hanya saja mereka tidak baik dengan Kiai Imad, dengan berbagai alasan, dengan berbagai cara untuk menjatuhkan Kiai Imad. Muhyiddinnya nggak tahu Kiai Imad ini seorang ulama, malati. Di mana-mana namanya mulut kotor, di mana-mana namanya penjahat, itu tidak malati. Di mana-mana pendusta, itu tidak malati. Di mana-mana pembohong, itu tidak malati. Di mana-mana siapa yang jujur searah dengan kewahyuan dan kenabian, menegakkan kebenaran, membebaskan dan mencerahkan, malati. Kiai Imad malati. Ini saya menyampaikan begini, betul-betul antara kasihan dan rasa menggelikan terhadap mereka yang masih mencaci-caci Kiai Imad. Kiai Imad itu berbicara berdasarkan ilmu. Oke, saya ingin melanjutkan. Perspektif keilmuan Kiai Imad tetap konsisten. Simpulan akademik
dengan bahasa yang sangat bersahaja, bahasa keilmuan, yaitu terkonfirmasi atau tidak terkonfirmasi. Untuk nasab habaib ke Nabi tidak terkonfirmasi. Nah sekarang pertanyaannya, mengapa Kiai Imad kalau pidato karang, kalau pidato menggebu-gebu, seolah-olah seperti seorang ideolog yang ingin meyakinkan kepada pengikutnya, seperti penyampaian-penyampaian yang bersifat persuasif, komunikatif, seolah-olah menekan. Ini kan dalam rangka meyakinkan sebagai bentuk gerakan dia dalam kawasan social movement, gerakan sosial, untuk menjawab respon para habaib dan muhibbin yang merespon tesis Kiai Imad. Saya ulang, kondisi semangat Kiai Imad menyampaikan ceramah seperti seorang ideolog, menyampaikan komunikasi seperti komunikasi persuasif yang menekan, yang meyakinkan, penuh semangat, berapi-api. Itu kan dalam rangka hak jawab Kiai Imad pasca riset. Hak jawab Kiai Imad pasca riset terkait dengan respon para habaib dan muhibbin yang merespon riset Kiai Imad dengan cara yang tidak akademik. Riset Kiai Imad, kalau dijawab dengan riset, mungkin komunikasinya masih komunikasi akademik. Kiai Imad mengeluarkan riset dengan cara ilmiah, habaib keluarkan riset dengan cara ilmiah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Langsung dalam arti Habib sendiri yang menyampaikan atau muhibbin yang menyampaikan. Oh clear, enak begini dialektikanya. Tapi persoalannya riset ini kan direspon dengan bahasa-bahasa yang tidak sopan, mencaci, menghardi, bahkan melaknat, mengkafirkan, mengancam neraka. Ini kan sebenarnya refleksi-refleksi yang selama ini disampaikan oleh habaib kepada masyarakat, seolah-olah pemilik surga itu para habaib, seolah-olah habaib itu yang akan mensyafaati. Dan banyak contoh, ada di kuburan pun bisa bebas siksa kubur dengan cara menggunakan nama seorang habib untuk legitimasi dialogis di alam kubur dengan malaikat misalnya. Ini kan ajaran-ajaran yang keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengaku tokoh sentral dalam sanad keilmuan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi refleksi perilaku yang diturunkan oleh para generasi habaib yang muncul di permukaan adalah refleksi dan perilaku yang tidak mencerminkan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tawassut, tawazun. Tapi tokoh-tokoh sentral habaib yang di permukaan ini kan, sifat-sifat tawasud tawazun itu kan tidak tercermin sama sekali. Cenderung jadi provokator di tengah masyarakat, melawan negara, merusak sistem sosial, kultur sosial masyarakat yang sangat hormat dengan para kiai, dengan para guru. Tapi ceramah yang muncul dari para habaib adalah mencaci, mengolok-ngolok, mengata-ngatain dengan sebutan-sebutan hewan. Ini kan corok sekali. Akhirnya siapa nanti akhirnya yang kualat? Di mana-mana yang akan dijaga oleh Allah, yang menjaga hasanah kewahyuan, yang menjaga hasanah kenabian, yang menjaga hasanatul ras, yang menegakkan kebenaran, mencerahkan dan membebaskan umat. Ini yang akan dijaga oleh Allah. Ini yang malati. Di luar orang-orang yang bergerak di sini tidak akan malati, tidak akan berpengaruh, dan tidak akan dibela Allah, tidak akan dibela Rasulullah. Luar biasa. Sekali lagi saya ingin menyampaikan, riset Kiai Imad, jawablah dengan riset. Kalau riset ini agak ketinggian, saya turunkan. Pertanyaan Kiai Imad, jawablah sesuai dengan pertanyaan. Jangan dijawab dengan cacian,
ungkapan-ungkapan yang tidak bagus, bahkan sampai menyentuh aspek-aspek akidah dengan melaknat, dengan mengkufurkan, dengan tuduhan-tuduhan yang lain sebagainya. Sementara Kiai Imad tetap konsisten. Dan apa yang dilakukan oleh Kiai Imad ini memang untuk menghindari fitnah sara. Jangan sampai ada orang mengatasnamakan Nabi tapi merusak ajaran Nabi Mustafa Muhammad SAW. Inilah yang membuat Kiai Imad ketika setiap pidato seperti memberikan satu orasi ideologis untuk meyakinkan umat. Jadi di sini ada dua model ilmiah melalui riset Kiai Imad. Oke lah, kalau riset karya ilmiah itu agak ketinggian, saya turunkan melalui pertanyaan Kiai Imad atau melalui 12 pertanyaan Kiai Imad terhadap yang diajukan kepada para habaib untuk membuktikan kebenaran mereka, apakah benar atau tidak, terkonfirmasi atau tidak sebagai sosok-sosok yang memiliki ketersambungan dengan nasab Nabi Muhammad SAW. Ini. Dan yang kedua, ceramah Kiai Imad yang betul-betul total meyakinkan umat. Ini kan dalam rangka hak jawab Kiai Imad secara publik di luar riset. Jadi Kiai Imad di sini harus dipahami dari dua sisi risetnya, sisi karya ilmiahnya, dan sisi sebagai seorang ulama, sisi sebagai seorang madzahirul ummah, sisi sebagai seorang benteng untuk membendung kebohongan, kedustaan yang mengatasnamakan Nabi, yang akan justru mengorbankan umat Nabi Mustafa Muhammad SAW. Ini harus memahami Kiai Imad dari dua sisi ini. Saya ingin meyakinkan kepada publik untuk hati-hati merespon tesis Kiai Imad. Jangan terpengaruh dengan merespon dengan cara-cara yang mencaci maki, terpengaruh oleh beberapa habib yang mulutnya tidak terjaga dengan ungkapan-ungkapan yang seolah-olah diskursus kenasaban ini adalah diskursus yang harus dimenangkan oleh para habaib dalam konteks kenasaban, tapi dengan cara doktrinasi, bukan dengan cara yang ilmiah berdasarkan data dan moralitas, dialektika yang benar, dan juga dengan ceramah-ceramah yang baik dan semakin santun, bukan malah merespon dengan respon-respon yang mengajak umat untuk membenci seorang ulama, yaitu Kiai Haji Ahmaduddin Utsman. Terima kasih.